Dari tahun 1000, lama kali pun orang udah ada, aku rasa ada 30 lebih, 40. Orang kami dari kecil ikut nenek, ikut mama, dari kecil udah. Jadi lama lah udah, nggak tahu berapa puluh tahun udah. Paling lama boleh tanya lah. Itu menunjukkan bahwa dalam proses perdagangan, khususnya dalam hal bertransaksi, batas-batas yang muncul dalam sara atau suku, agama, ras, ya, dan antar golongan, batas-batasnya hilang. Sehingga dalam konteks ini kita tidak melihat apakah kemudian yang jualan harus ini, harus dari salah satu etnis tertentu, terus yang membeli itu salah satu agama tertentu, itu kan nggak ada di situ batasan. Kota Medan terbentuk dari aktivitas ekonomi yang membangun peradaban. Medan berkembang pesat di bawah pemerintahan kolonial Belanda pada akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad 20. Perkebunan tembakau Deli merupakan salah satu faktor melejitnya perkembangan kota ini. Ekspansi perkebunan tembakau membawa perubahan besar bagi kota ini. Perkembangan infrastruktur dan pembangunan kota secara tidak langsung menciptakan pusat kegiatan baru di kawasan yang kini dikenal dengan nama Kesawan. Kesawan adalah saksi sejarah dan perkembangan kota Medan, saksi bisu jejak era kolonial, perdagangan dan kemegahan kota di masa lalu. Pembangunan di wilayah ini dipengaruhi arsitektur gaya khas Eropa, jalanan yang bersih, sehingga dianggap sebanding dengan kota Paris hingga dijuluki Paris van Sumatera. Saya Edi Saputra, salah seorang relawan juga dan membantu pengurus di Beranda Warisan Sumatera. Saya punya latar belakang itu arsitek. Kita bisa katakan bangunan ini sebagai bangunan yang lama, karena mereka ini bangunan-bangunan yang sebenarnya dibangun untuk sebuah tujuan yang lebih besar. Mereka bangun sebuah bangunan itu bukan untuk katakan 5 tahun saja, tapi mereka bangun itu untuk satu perencanaan yang jauh di masa depan. Karena kota Medan ini adalah kota yang menghasilkan pendapatan besar bagi mereka dari perkebunan. Jadi kalau mereka mau membangun infrastruktur seperti bangunan, seperti sebuah kawasan, itu mereka pasti membangun dengan semaksimalnya untuk planning yang sangat jauh ke depan. Nah, apakah ini menunjukkan bahwa bukti kota Medan ini sudah maju? Benar, kota Medan ini dari awal itu dibuat sebagai sebuah kota yang sangat maju. Bahkan ada sebuah istilah yang mengatakan Medan ini adalah Paris van Sumatera. Jadi bayangkan, orang pada waktu itu sudah menyebut Medan sebagai kota Parisnya dari Pulau Sumatera. Jadi kota Medan itu menunjukkan bahwa kota itu memang sudah kota yang maju. Nah, apakah itu bisa menunjukkan bahwa masyarakatnya sudah maju? Benar, masyarakatnya sudah maju. Karena seluruh masyarakatnya itu punya pengaturannya masing-masing. Seperti masyarakat dari Eropa itu dikendalikan pemerintah Hindia Belanda. Mereka punya kawasannya sendiri. Kemudian masyarakat Melayu dan Deli itu juga punya kawasannya sendiri. Nah, berbeda dengan kota-kota di Jawa yang harus ditaklukkan melalui perang, itu dipisahkan, sengaja dipisahkan. Ini kawasan orang Eropa, ini kawasan orang setempat, pribumi, ini kawasan orang Tionghoa. Tapi kalau di Medan, itu tidak ada seperti itu. Memang secara wilayah itu nampak kafling-kaflingnya, tapi itu sangat organik. Jadi itu menunjukkan bahwa masyarakatnya pun sudah maju.
kita bisa lihat dari arsip-arsip dokumentasi lama bahwa pada waktu itu masyarakatnya itu sudah penampilannya sudah oke, secara pakaian, secara kegiatan dagang itu sudah maju. Sejak dulu, Kesawan telah menjadi pusat perdagangan dan ekonomi di Medan. Titik berkumpulnya para pedagang berbagai etnis. Aktivitas dagang di Kesawan terpusat pada pasar-pasar penting di sekitarnya. Salah satunya, Pasar Ikan Lama yang telah berdiri sejak tahun 1888 dan bertahan hingga kini. Kalau pasar ikan ini sudah lama terbentuk, ya, sudah lama terbentuk, itu terbentuk sejak tahun 1881, ya, sudah sangat lama sekali. Tahun 1881. Ini adalah pasar yang pertama di Medan, ya, pasar yang pertama di Medan. Meskipun lokasinya katakanlah relatif sempit, nah hanya harus dibedakan juga karena pada saat itu juga pemukim di Medan itu belum banyak. Kalau berbicara soal sejarah pasar, ya, pasar tertua di Kota Medan, gitu. Sebenarnya ada 3 pasar yang sangat terkenal di Kota Medan. Setidaknya sampai tahun 1942 ketika peralihan kolonialisme di Sumatera Utara. Pasar yang pertama itu, yang pertama dibangun di Kota Medan itu adalah pasar ikan, ya. Lokasinya hari ini ada di sekitar Jalan Perniagaan sekitarnya, gitu. Yang kedua itu pusat pasar Medan, Medan Central Market, ini ada di Sambu. Dan yang ketiga itu ada di Pasar Bundar. Pasar Bundar ini ada di Petisah. Di antara 3 pasar yang tertua di Kota Medan ini, yang paling tua itu adalah Pajak Ikan ataupun Pasar Ikan. Pajak Ikan kalau disebut di Medan, Pasar Ikan. Toko M. Nuh adalah salah satu toko tertua yang berdagang tekstil maupun pakaian di Pasar Ikan Lama. Bisnis pakaian yang sudah ada sejak 1950-an ini adalah bisnis keluarga yang masih bertahan hingga generasi ketiga. Kalau usaha toko batik HM Nuh ini kami yang jalaninnya ini udah generasi ketiga. Mulainya itu usahanya itu dari 1950-an lah, 1950-an, tapi bergeraknya dulu bukan di bidang ini, bukan di bidang kain. Awalnya dulu tuh kakek buyut kami itu bergeraknya di bidang jahit. Nah, jahit itu dia mulainya di pusat pasar. Karena dulu itu di sini itu belum inilah grosir batiknya belum ini, grosir kainnya belum mulai. Jadi mulai pelan-pelannya jadi tukang jahit. Terus habis itu udah ada modal pegangan sedikit, baru main kain. Nah, dari main kain itu juga masih jualannya di emperan, yang di pusat pasar. Dengan ya mungkin udah ada modal dikit ya kakek buyut kami ya. Dia memberanikan diri nyewa toko di Pajak Ikan Lama ini. Bukan hanya pasar ikan lama, di antara gedung-gedung tua dan jalan sempit yang menyimpan jejak masa lalu, berdiri sebuah pasar yang jarang dibicarakan, namun memiliki sejarah yang panjang. Adalah Pasar Hindu. Pasar ini berdiri tahun 1950-an, terletak di persimpangan Jalan Hindu, Kota Medan. Pasar Hindu disebut sebagai pasar terpendek di Medan dengan panjang hanya sekitar 50 meter. Saya kira untuk itu Kesawan duluan. Karena di tahun 1900-an awal saya memang tidak menemukan adanya kemunculan pasar Hindu ini. Tapi untuk Hindustrat sendiri, di tahun 1909 itu udah disebutin di koran
kemudian di tahun 1919, terus di tahun 20-an, bahkan Daily Koran itu juga udah nyebutin bahwa ada yang namanya Hindustrat. Kemunculan pasar Hindu yang ada di kota Medan, tepatnya di sekitaran Jalan Hindu dan di wilayah Kesawan ini diduga muncul pasca kemerdekaan atau tepatnya di era tahun 50-an. Hal ini didasari pada pencarian-pencarian sumber yang sudah dilakukan bahwa pasar Hindu tidak ditemukan dalam daftar pasar yang ada pada era kolonial Belanda. Penamaan pasar Hindu sendiri diduga kuat didasari pada nama jalan yang terdapat pada lokasi pasar yang ada saat ini. Pada era kolonial, jalan tersebut bernama Hindustrat atau sekarang yang kita kenal dengan Jalan Hindu. Keberadaan pasar Hindu menjadi salah satu hal yang menarik untuk dilihat karena pasar Hindu menjadi salah satu pasar yang berlokasi di tengah-tengah pusat kota Medan. Penamaan Jalan Hindu yang dibuat oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan istilah Hindustrat itu ditujukan kepada lokasi yang kemudian menjadi salah satu pemukiman bagi masyarakat Tamil yang beragama Hindu, di mana titik-titik pusat dari kehidupan masyarakat tersebut salah satunya berada di sekitaran kebun bunga sekarang. Memang kalau kita lihat posisinya agak berjauhan dengan lokasi pasar Hindu sekarang, tetapi ketika kita lihat peta bahwa Hindustrat itu menuju kepada lokasi tempat tinggal masyarakat Tamil yang beragama Hindu. Nah, kuat dugaan bahwa pasar Hindu ini penamaannya diambil dari nama jalan yang kemudian melintasi sekitar lokasi pasar tersebut. Evi Syahreni merupakan generasi ketiga dari garis keluarganya yang telah turun-temurun berdagang di pasar ini. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan suasana pasar yang ramai. Kini, di tengah perubahan zaman, Evi tetap setia melanjutkan usaha keluarganya. Baginya, pasar ini bukan sekadar tempat mencari nafkah, melainkan tempat menyimpan kenangan dan perjuangan demi menjaga denyut kehidupan di tengah kota metropolitan. Dari tahun 1000, lama kali pun orang dah ada, aku rasa ada 30 lebih, 40. Orang kami dari kecil ikut nenek, ikut mama, dari kecil udah. Jadi lama lah udah, nggak tahu berapa puluh tahun udah. Paling lama boleh tanya lah. Sama kayak gini juga orang nih pajak, kaki 5, tapi di tengah kota. Itu aja. Ya, kalau dulu dibilang pajak bengkok, sebenarnya pajak Hindu, memang pajak Hindu. Memang nama jalannya kan, ada Jalan Hindu. Pak, ini jalannya pendek-pendek. Jalan Hindu, jalan perniagaan, jalan masjid pendek-pendek. Banyak namanya jalan ini. Itu makanya dibuat pasar Hindu. Ya, memang iya. Sesuai nama jalan. Ya, peninggal orang tua lah jualan di sini, ikut. Meneruskan. Bapak memang dari orang tua juga, lapak orang tua kita yang pakai gitu. Karena udah nggak ada yang ngurus, ya saya lah penerusnya. Nggak ada yang jualan, saya yang mau ya saya yang meneruskan. Kalau dulu hari Minggu pun kami jualan, enak gitu jualan Minggu. Sekarang udah nggak bisa lagi, karena nih jalan wali kota kan ditutup sampai jam 10, nggak bisa masuk, banyak mobil.
nggak bisa masuk. Ya udahlah pajaknya gini ya kan. Jadi kalau dulu pokoknya minggu enak, kita jualan kan sendiri. Orang ini kan banyak yang ke gereja, orang ini kita kan muslim. Jadi kita jual sendiri enak, tapi sekarang nggak bisa. Nggak balik modal, harta makan modal udah. Para pedagang di pasar Hindu kini menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari menurunnya jumlah pembeli, masalah lahan parkir yang terbatas, hingga persaingan dengan pasar modern yang terus tumbuh. Padahal pasar ini merupakan bagian dari sejarah perjalanan ekonomi dan akulturasi budaya masyarakat Kota Medan sejak puluhan tahun lalu. Itu menunjukkan bahwa dalam proses perdagangan, khususnya dalam hal bertransaksi, batas-batas yang muncul dalam sara atau suku, agama, ras, ya, dan antar golongan, batas-batasnya hilang. Sehingga dalam konteks ini kita tidak melihat apakah kemudian yang jualan harus dari salah satu etnis tertentu, terus yang membeli itu salah satu agama tertentu, itu kan nggak ada di situ batasannya. Nah, sehingga ini bisa kita lihat sebagai salah satu bentuk satu toleransi, kemudian bingkai keragaman dalam konteks pasar yang bisa kita adopsi ketika kita merujuk pada kehidupan pusat kota. Karena kan kalau di pusat kota kita lihat, terutama di Kesawan, pada umumnya ini kan masyarakat etnis Tionghoa. Begitu juga dengan etnis lain yang ada di situ. Ya di samping itu juga di Kesawan ada etnis Melayu yang memang tinggal di sekitaran jalan masjid kan, yang juga tidak jauh dari situ. Nah balik lagi, kesukuan, keagamaan itu di dalam pasar kemudian nggak ada batasan di situ. Jadi kita bisa menjadikan pelajaran bahwa di dalam konteks pasar tradisional mereka kemudian menghilangkan batas-batas tersebut sepanjang apapun yang dijual itu tidak melanggar yang namanya norma-norma ataupun aturan-aturan keagamaan. Jadi ya udah ada khusus untuk hal-hal yang semacam itu. Oi. Kue ini berapa? Kue ini kami jual 25-20 kakak. Ini hari kue ini betul-betul cantik kak. Yang mana? Mak, kakak ambil masa pokok semua, tua-tua pohon semua ini hari. Kami jual 25 ini hari pun. 2 biji paling sekilo ya Bu ya? 4 biji 2 kilo. Wanginya kak. Segini wanginya. Ini udah tua asli, tengok nih kuningnya asli, masa pohon aja. Jangan sampai 2 kilo. Sepi lah pokoknya. Jauh kali perbedaan dengan yang dulu, sepi kali sekarang. Kalau nggak pakai online pun ada langganan lama kita di sini. Nggak termakan pun udah nih, betul. Nggak termakan karena kita cek kan udah lama, udah ada yang banyak yang kenal, telepon kalau mau diantar. Gitu. Kekurangan orang belanja itu nggak susah, orang mau belanja kan nggak sesuai gitu, kayak mana bilangnya? Nggak, misalnya cari ini nggak ada, karena pajaknya pendek gitu. Tapi sebenarnya lebih enak sebenarnya kalau saya bilang ini pajak. Dia terbuka, nggak kayak pajak beruang. Rame kan, tapi dia sumpek gitu. Ini nggak terbuka, cuma itulah istilahnya barang-barang di sini tuh kurang. Nah, kalau tadi ada semua mungkin bisa juga lah, walaupun misalnya parkir itu nggak ada, tapi orang masih datang juga. Jadi, karena udah parkirnya susah, cari barang pun susah, modalnya pun susah. Itu kalau bisa memang pemerintah kasih modal, mantap. Keberadaan pasar-pasar tradisional menjadi saksi sejarah perkembangan sebuah kota. Bahkan menjadi pusat kehidupan masyarakat dengan segala dinamikanya.
keberadaan pasar-pasar tua kini kian terdesak oleh perubahan zaman. Menjaga pasar tradisional bukan hanya mempertahankan bangunan fisik, melainkan merawat nilai kebersamaan, keberagaman, dan menjadi pengingat tentang sebuah kota pernah tumbuh dari tangan-tangan sederhana para pedagangnya. Saya sebagai ahli cagar budaya tetap mengharapkan gitu kepada pemerintah Kota Medan agar kawasan ini tetap dilestarikan sebagai objek bersejarah. Jadi, nah, kalaupun hari ini misalnya terjadi di Medan pergantian gedung-gedung menjadi RATP yang baru, katakanlah seperti itu, tapi untuk zona ini, untuk kawasan ini, Lapangan Merdeka, Kesawan, bahkan sampai ke mana? Ke ujungnya yaitu Madras dan beberapa area di Polonia ini tetap harus dipertahankan seperti sedia kala. Karena inilah sebenarnya ya seperti yang dalam tulisan saya baru-baru ini, inilah yang disebut dengan historic inner city area di Kota Medan. Zona paling bernilai sejarah dan juga mungkin bernilai paling ekonomi gitu ya. Dan pemerintah Kota Medan itu tidak boleh kalah ya mempertahankan zona bersejarah ini. Saya kira itu harus diselaraskan. Ya, adalah cahnya perhatian pemerintah atau pajak kami cahnya memperbagus atau cahnya kayak mana bilangnya? Memperhatikan pajak ini supaya lebih bagus lah, entah ada bantuan, entah apalah, entah bangunan supaya bagus kayak kan gitu, atau modal kayak ditambah, atau jalan itu kayak mana supaya ada tadi apa parkirannya bagus gitu aja. Utama kami kalau bisa bantu pemerintah ya modal lah, kami pedagang. Ya dari Pemko mana tahu ada bantuan modal sedikitnya, gitu aja. Harapannya sih ya, yang utama kalaupun mau dibagusin ya, artinya direvitalisasi. Saya kira tidak perlu untuk melakukan revitalisasi yang signifikan. Kenapa? Karena akan dapat mengurangi esensi dari pasar tradisional itu sendiri. Karena semakin tradisional pasar tersebut, maka hubungan yang terjalin akan semakin kuat. Berbeda dengan pasar-pasar modern yang dia kadang nggak bisa menjalin hubungan di luar dari kegiatan jual beli itu. Karena akan ada chemistry yang muncul antara pembeli dan pedagang yang akan memperkuat hubungan di antara keduanya. Nah, permasalahan yang utama memang karena di sepanjang jalan itu, jalannya juga sempit, gitu kan. Maka harapannya adalah pemerintah juga bisa memberikan solusi terhadap ini agar pasar tetap bertahan dan tetap ada sebagai salah satu pasar yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di tengah-tengah perkotaan.